Hai Sobat MVP, kembali lagi bersama saya Lasmi selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Jadi pada kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dari tamu-tamu kita sebelumnya, yaitu Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat datang Bapak Dr. Igede Astawan, SPD MPD. Selamat datang Lasmi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan Bapak selama di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum kita beralih topik nih tentang kegiatan Bapak, saya mau nanya nih, apa sih kegiatan Bapak akhir-akhir ini? Ya, kalau di tugas di kampus sebagai dosen tentu tugas saya mengajar seperti biasa ya. Kemudian melakukan kegiatan perguruan tinggi lah pada intinya, melakukan penelitian dan pengabdian dan ya rutinitas kehidupan seorang dosen lah. Baik, karena kegiatan dosen sepertinya sudah sibuk sekali Pak ya. Nah, saya mau nanya, untuk kegiatan di luar kampus nih, apa ada kegiatannya? Kalau kampus ya berarti kehidupan saya di keluarga barangkali ya. Ya saya karena sudah berkeluarga tentu mengurus anak ya. Kalau di sela waktu liburan gitu ya, aktivitas lain ya saya ikut di masyarakat ya ada. Kalau ada upacara-upacara ada, tentu saya ikut di dalamnya, bergotong royong seperti itu. Itu saja. Keluarga nggak ada yang protes gitu Pak, karena Bapak kan terkenal sebagai salah satu dosen yang lumayan sibuk dan banyak-banyak pekerjaan selain menjadi dosen di kampus seperti itu. Sampai saat ini tidak, karena bagaimana kita mampu mengatur waktu sih intinya ya. Karena kalau kita lihat jam efektif itu kan, hari efektif itu kan Senin sampai Jumat. Itu artinya kan kita punya waktu lah untuk keluarga Sabtu Minggu utamanya gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu libur itu dengan baik untuk keluarga. Itu aja sih. Berarti Senin sampai Jumat kursus kegiatan di kampus, Sabtu Minggu khusus kegiatan keluarga gitu Pak ya? Boleh dibilang begitu, tetapi memang dalam beberapa hari gitu kesempatan ya kadang-kadang Sabtu juga ada sih kegiatan-kegiatan, apalagi sekarang online kan yang berkaitan dengan urusan akademik kadang-kadang juga diambil, tapi tidak sering lah. Saya mau nanya nih Pak, pasti banyak nih mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan kepo nih tentang riwayat hidup Bapak. Nah, bagaimana sih perjalanan hidup Bapak sampai bisa menjadi seorang dosen? Ceritanya panjang sebetulnya ya. Jadi barangkali orang tidak berpikir saya bisa menjadi dosen di Indonesia ya, di Fakultas Pendidikan, karena latar belakang keluarga saya itu kan keluarga sederhana gitu ya. Jadi dari segi ekonomi lah bilang itu sangat-sangat, bahkan boleh dikatakan yang keluarga yang tidak punya lah ya. Dari segi pendidikan keluarga saya juga bukan orang yang berpendidikan, karena kedua orang tua saya itu buta huruf mereka ya, tidak bisa baca tulis begitu. Tapi saya bersyukur orang tua saya itu sangat memiliki motivasi ya, sangat mendukung dan memotivasi anak-anaknya ya. Apalagi saya ini adalah anak yang paling pondok misalnya ya, anak paling bungsu gitu. Tumpuannya ada di saya sebetulnya, karena kakak-kakak saya karena faktor ekonomi kan tidak bisa melanjutkan pendidikan gitu. Akhirnya keluarga besar ya, orang tua dan kakak-kakak itu menaruh harapan besar kepada saya agar saya menjadi orang yang ya paling tidak dari segi pendidikan lebih baik dari mereka begitu ya. Dan tentu dari segi kesejahteraan barangkali begitu, itu tumbuhannya pada saya. Jadi boleh dibilang saya ini adalah
tulang punggung di keluarga. Nah, singkat cerita, karena saya adalah harapan yang terakhir di keluarga ya, karena kakak-kakaknya sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan, artinya semua keluarga itu bergandengan tangan untuk mensupport saya ya, dari segi finansial terutama, tentu dari doa juga, menyekolahkan saya sampai ke perguruan tinggi gitu kan. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya karena dari desa ya, boleh dibilang desa terpencil. Saya dari desa di gunung ya, yang oleh masyarakat Bali pada umumnya itu mengkonotasikan di gunung itu adalah daerah yang tertinggal lah begitu ya. Banyak penduduknya yang miskin dan lain sebagainya, banyak yang tidak berpendidikan dan sebagainya. Nah mungkin itu dulu benar, banyak yang penduduknya sebagai penggepel ya. Nah, itu cerita masa dulu, tetapi masih sampai sekarang nampaknya image itu masih ada di masyarakat Bali pada umumnya. Tapi kalau boleh saya bilang, cerita Mudik Gunung sekarang itu bukan yang dulu sebetulnya. Baik dari segi pendidikan, sudah banyak yang sarjana gitu ya, termasuk saya salah satunya ya. Begitu juga dari segi ekonomi nampaknya sudah tidak banyak yang menggepeng, walaupun mungkin ada orang yang menyebut dirinya dari Mudik Gunung, bisa jadi itu bukan dari Mudik Gunung, gitu ya. Nah, kembali ke tentang saya, akhirnya saya disekolahkan sampai perguruan tinggi, dan cita-cita saya dulu tidak pernah jadi dosen sebenarnya. Cita-cita saya masuk di Uniksa adalah menjadi guru aja. Tapi sedih pernah dulu saya 3 kali melamar guru tidak pernah lolos, ya. Jadi saya bukan orang yang ujung-ujung seperti sekarang itu enggak. Jadi 3 kali melamar guru, ketiga-tiganya gagal. Nah karena saya gagal melamar guru, akhirnya saya berpikir, coba masuk lagi S2 gitu kan. Nah masuk lagi S2, biaya sendiri, maksudnya biaya dari uang saya sendiri, bukan dari orang tua lagi. Karena saya sudah sempat mengabdi, sempat mau jadi guru kan. Lalu saya menyisihkan tabungan, dan tabungan itu saya gunakan untuk studi S2. Nah gitu. Kemudian saya juga sempat sebelum jadi dosen, sempat saya coba melamar juga S3, dulu namanya S3 beasiswa unggulan, di mana nanti kalau sudah tamat akan ditempatkan jadi dosen gitu kan. Tapi gagal juga melamar beasiswa itu. Hanya jadi berkali-kali saya mengalami kegagalan sesungguhnya, tapi saya bangkit dari kegagalan itu, dan itu sudah tadi saya berusaha kuliah S2, kejinya S2, dan akhirnya setelah lulus S2 ya waktu itu tahun 2010 saya tamat S2, salah satunya 2006 tamatnya. Kemudian ya singkat cerita tahun 2012 ada bukaan dosen di PGSD gitu ya. Saya coba melamar, waktu itu dicari 2, saya ingat itu. Jadi waktu itu dicari dua dosen PGSD. Lalu yang melamar itu 21 orang. 21 orang yang melamar dosen PGSD. Ini merupakan suatu keajaiban bagi saya. Waktu dari 21 orang melamar itu, saya itu yang lulus tes di pusat. Nah ini kan luar biasa. Luar biasa. Saya lulus tes di pusat, 1 orang. Nah karena saya sendiri yang lulus di pusat, berarti kan untuk di tes di kampus, TKB namanya kan, kompetisi bidang seperti itu. Hanya saya sendiri yang ikut tes kompetisi bidang itu. Nah, syukur Kabe dinyatakan lulus dan diterima di Uniksa. Nah, demikian secara singkat perjalanan saya bisa sampai di Uniksa. Berarti awalnya tidak ada cita-cita, memiliki impian awalnya menjadi dosen, tapi akhirnya menjadi dosen. Berarti suatu keajaiban ya Pak? Betul. Karena saya nggak tahu namanya dosen dulu. Jadi ketika saya sekolah, SD, SMP, sampai SMA sampai SMA pun saya tidak tahu yang namanya dosen sebenarnya. Apa itu dosen? Saya nggak tahu kan. Nah saya tahu tentang dosen tentu ketika saya kuliah dalam arti begini. Oh ternyata figur seorang dosen itu begini. Barangkali nanti bagus ya gitu. Kalau menjadi dosen kan gitu kan, kesempatan berkarir dan lain sebagainya.
Nah ketika itulah saya terbesit, barangkali suatu saat bisa cobalah menjadi dosen gitu. Di samping ada kegagalan tadi. Nah, selain dari keajaiban itu tentunya tidak luput juga dari dukungan orang tua serta keluarga. Nah, selain menjadi dosen, apa sih kegiatan yang Bapak pimpin, mungkin apa yang Bapak ikuti di Universitas Pendidikan Ganesha ini, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan? Ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan, sejak saya kembali dari studi S3 ya, jadi saya kembali studinya itu tahun 2018, jadi saya berangkat studi 2015, begitu balik tahun 2018, nah tahun 2019 mulai dari diberikan beberapa tugas ya, tambahan selain di Dharma tadi kan. Pertama tuh dipercaya ya, diangkat menjadi sekretaris jurusan. Ya, sekretaris jurusan pendidikan dasar. Kemudian selain menjadi sekretaris tahun 2019 itu juga dipercaya menjadi sekretaris gugus kendali mutu DKM Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 juga itu dipercaya menjadi sekretaris Senat Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian di tahun 2020 jadi wakil gugus kendali mutu. Kemudian di tahun 2021 ini dipercaya menjadi ketua gugus kendali mutu Fakultas Ilmu Pendidikan. Di samping sekarang baru kemarin ya terpilih ditugaskan lah itu, saya ditugaskan menjadi ketua Sukeduke Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah itulah tugas tambahan yang diberikan kepada saya ya, sebuah kepercayaan tentunya, dan ini merupakan tanggung jawab. Jadi saya menyadari, jadi sebuah kepercayaan itu adalah ada tanggung jawab di belakangnya. Nah itu beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya di Fakultas Pendidikan. Kalau di universitas sudah ada beberapa sih. Lalu tadi Bapak sempat menyinggung tentang gugus kendali mutu, Bapak sebagai ketuanya. Boleh tahu nih Pak, gugus kendali mutu itu apa sih? Gitu. Jadi gugus kendali mutu itu suatu organisasi atau organ yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan yang diberikan tanggung jawab ya, ada tugas untuk menjaga mutu pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Artinya di sini gugus kendali mutu itu merupakan suatu organ-organ ya yang dipercayakan oleh pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk memastikan atau mengawal mutu pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini sehingga berjalan sesuai dengan realnya. Itu tugas utamanya. Lalu siapa saja sih yang tergabung dalam gugus ini selain Bapak? Jadi gugus kendali mutu Fakultas Ilmu Pendidikan ini terdiri dari struktur organisasinya ya, itu terdiri dari ketua, kemudian saya sendiri ya ketuanya, kemudian sekretaris GKM itu dijabat oleh Bu Dewa Putri ya, kemudian ada 4 divisi namanya, divisi-divisi di GKM ini. Divisi 1 itu menangani tentang eksplorasi data ya, yang berkaitan dengan bagaimana menata data-data yang kita miliki atau mengorganize sistem yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Kemudian divisi yang kedua itu adalah divisi pengembangan dokumen. Jadi dalam penjaminan mutu itu kita kan berpedoman pada dokumen mutu ya. Ada beberapa dokumen mutu, ada 4 semuanya ya, ada standar mutu, manual mutu ya, kemudian ada kebijakan mutu, kemudian ada formulir-formulir mutu. Kemudian ada namanya divisi yang ketiga berarti ya, itu ada namanya divisi akreditasi. Divisi akreditasi.
ada Bu Anicia Asrin Melani ya, Melani Asrin itu koordinatornya. Kalau tadi yang pengembangan dokumen itu koordinatornya Pak yang Pupina ya, Pupina. Kemudian yang tadi yang pertama itu berkasa Pak Made Citra. Kemudian yang lagi satu Monet ya, koordinator itu adalah koordinatornya Pak siapa itu kalau nggak salah Pak Yuda. Nah, Pak Yuda bersama Bu Tri Agustiana. Nah itu datanya. Nah itu timnya dan anggota-anggota ada lagi. Baik, berarti dari tadi Bapak menyinggung tentang divisi-divisi yang ada di gugus kerjasama. Tentunya divisi ini memiliki programnya tersendiri. Betul. Nah, lalu program-program apa yang sudah terrealisasi sampai saat ini? Ya. Ya, sampai saat ini ya, berarti 5 bulan ini. Nah, beberapa kegiatan yang sudah kita realisasikan adalah kemarin kita melaksanakan workshop pengembangan dokumen mutu ya. Itu sudah berjalan kemarin. Kemudian program monitoring pembelajaran di masa pandemi itu daring ini. Nah itu sudah kita laksanakan kemarin dan sekarang sudah ada penyusunan laporannya. Kemudian yang sudah kita susun lagi panitia-panitia Monet beberapa bulan ke depan ini adalah Monet berkaitan dengan 8 kriteria. Sebenarnya ada 9 kriteria di dalam akreditasi nasional kita, tetapi di kriteria 1 ya tentang visi misi strategi itu tidak ada unsur monetnya di dalamnya. Artinya yang ada unsur monetnya itu adalah di kriteria 2 sampai kriteria 9. Artinya ada 8 kriteria yang perlu kita monet, dan ke-8-nya itu sudah kita bentuk panitianya dan timeline kerjanya, schedule-nya sudah kita susun dan mereka tinggal berjalan di bulan Mei Juni ini ada ya, kemudian di akhir tahun tentunya. Lalu tentu saja ada program yang belum terrealisasi. Apa saja yang program yang belum terrealisasi, Pak? Ya, termasuk yang tadi itu sebenarnya sedang ya belum selesai realisasi terkait dengan Monet sarana prasarana, Monet sumber daya manusia, ini dengan kriteria sebenarnya. Kemudian Monet berkaitan dengan kemahasiswaan, alumni ya. Kemudian Monet berkaitan dengan capaian tridharma. Nah itu belum kita realisasi. Tapi kami yakin di akhir tahun ya, atau ya di bulan September lah atau Oktober, semua ini akan dapat kita realisasikan. Lalu selain menjadi ketua gugus, ternyata Bapak juga saya dengar-dengar menjadi pembimbing kemahasiswaan. Nah, tentunya sering sekali nih bertemu dengan berbagai tipe mahasiswa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa generasi milenial? Ya betul. Ya ini saya sampaikan tadi. Jadi saya juga diminta menjadi pembimbing kemahasiswaan di BEM ya, di BEM, Fakultas Pendidikan. Dan ini sebenarnya sudah lama. Bahkan dari baru saya diangkat lah ya, itu sudah diminta jadi pembimbing kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan. Tentu saya senang ya, karena kenapa saya senang? Karena memang latar belakang saya itu adalah dulu aktivis di mahasiswa ya. Jadi pernah jadi ketua KMAD dulu waktu masih mahasiswa. Kemudian pernah jadi sekjen BEM Universitas ya, Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Tapi dulu namanya di Singaraja. Kemudian termasuk di Senat Fakultas, dulu namanya Senat ya, kalau yang sekarang BEM Fakultas itu namanya Senat. Kemudian di MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, termasuk di Kopma. Saya pernah jadi pengurus Kopma, dua periode gitu. Jadi satu periode jadi sekretaris Kopma, satu periode ini jadi koordinator pengawas Kopma. Itu di Konferensi Mahasiswa. Jadi hampir seluruh
organisasi kemahasiswaan itu pernah saya ikuti lah. Ini saya dulu nyesel kalau tidak ikut kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan yang terlewati itu saya nyesel rasanya gitu. Jadi semangat jiwa apa namanya itu aktivis saya itu menggelora lah gitu. Bahkan itu sampai sekarang kalau saya berbicara ke mahasiswa itu saya semangat sekali sebenarnya. Nah, melihat tipe mahasiswa di zaman milenial sekarang ini, kalau saya jujur ya, yang saya rasakan ya, tampaknya banyak yang memprioritaskan masuk sekarang itu perkara akademik barangkali ya. Jadi semangat ke mahasiswa atau aktivisnya itu di sebagian orang mahasiswa itu kok rasanya kurang gitu. Jadi masih mahasiswa itu menganggap kegiatan mahasiswa itu tidak penting gitu, atau dinomorsekiankan, padahal dalam pandangan saya seorang mahasiswa tidak lengkap ya, tidak lengkap kalau belum menjadi aktivis atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi hanya sebagian menjadi mahasiswa lah gitu. Nah, tidak seutuhnya menjadi mahasiswa kalau tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Saya kira begitu. Tipe masa milenial sekarang itu tampaknya perlu dikembleng ya, untuk menjadi mahasiswa yang seutuhnya lah, tidak lembek ya, tidak mudah putus asa gitu. Berarti lebih banyak mahasiswa tipe kupu-kupu Pak ya? Kuliah pulang. Iya, betul sekali. Saya merasakan begitu banyak seperti itu. Walaupun memang sebagian kecil masih lah kita apa namanya itu salut ya dengan dedikasi mereka, dengan semangat mereka belajar di kemahasiswaan. Karena ini belajar, karena di kemahasiswaan itu kan banyak hal yang kita dapatkan yang kita tidak dapatkan di ruang-ruang kuliah, di akademik itulah. Banyak sekali, yaitu pergaulan, pendewasaan diri, cara kita bersikap ya. Beda sekali itu kalau seorang aktivis misalnya ketemu dosen dengan mahasiswa ya katakanlah tidak pernah berkegiatan, ketemu dosen itu dari bahasa tubuhnya kita tahu. Nah, gitu. Berarti terlihat sekali di mana mahasiswa yang sering di kampus sama mahasiswa yang jarang di kampus. Sangat kelihatan. Saya tuh belum dia ngomong aja gitu ya. Jadi kalau datang menghadap saya gitu ya, belum dia ngomong, saya tahu orang ini attitude-nya bagus gitu kan, karena dia sering di kegiatan kemahasiswaan. Dan ini tampaknya ini orang yang tidak berkegiatan atau bukan aktivis. Saya tahu baru datang, saya belum bisa tahu itu. Ini penting saya sampaikan karena setelah sekian lama saya tidak punya